Iya, setelah mengenal AI, alhamdulillah saya yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa tadinya bisa mulai lebih lebih bisa melakukan hal yang lebih gitu, tidak hanya seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Banyak yang bisa dilakukan dengan bantuan AI, salah satunya saya open jasa cover untuk novel, Kak. Saya juga kadang diminta untuk membuat logo, membuat konten promosi buat teman-teman affiliate di TikTok. Ya, mereka yang saya yang bikin skripnya seperti itu kurang lebihnya, dan itu alhamdulillah sedikit banyak dibantu oleh AI. Oke, Itu oke. aja, Kak, untuk pengalaman saya. Lumayan membantu juga ya berarti ya. Alhamdulillah untuk ibu rumah tangga seperti saya, AI sangat membantu. Bisa bisa dikerjakan dari rumah, tidak harus meninggalkan anak-anak seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kamu Ida atas testimoninya. Belajar AI dari mana Kak? Kebetulan ikut kelas-kelas gratis juga seperti ini. Ada yang kalau kalau sesuai dengan kantong emak-emak ya ikut kelas yang lanjutannya juga yang berbayar. Ya alhamdulillah bagi saya pribadi cukup sangat membantu ya, walaupun kita keluar uang sedikit tapi bisa menghasilkan yang lebih daripada yang kita keluarkan, Kak, gitu. Iya. Oke. 8 menit lagi ya kemudian. Iya, untuk yang lain barangkali mau sharing sudah sejauh mana mengenal AI atau mungkin istilah AI masih baru, silakan ada yang mau sharing sambil menunggu ya, Kak, ya 10 menit lagi. Boleh. Kak Bukhari barangkali mungkin yang dari Jakarta. Atau Kak Yuni Sediani barangkali mau berbagi informasi dulu aja berbagi testimoni gitu. Ya, silakan open mic-nya. Oh iya, silakan Kak Bukhari, selamat menikmati makanannya. Kak Yuni, silakan Kak Yuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sejauh ini sih AI membantu banget ya buat kayak penulis pemula buat saya. Jadi bisa bantu bikin cover. Tapi ya walaupun belum mahir juga, kurang lebih AI juga kayak ngeringanin tugas-tugas kita lah. Kayak yang kita butuh cover juga bisa, terus naskah-naskah yang mangkrak juga sedikit-sedikit aku juga pakai AI sih. Ya, Iya, Masya Allah ya. terima kasih ya. Iya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bercerita lagi? 5 menitan lagi ya, Kak ya. Oke Kamu. Yang sudah masuk silahkan absen dulu, boleh. Iya, Kak Eni dari Jogja sudah hadir, alhamdulillah. Yang dari Bogor Kak Yuni, Kak Bi Yangfa dari Serang, Kak Bukhari dari Jakarta.
Kemudian yang lainnya, yang belum absen silahkan boleh absen dulu. Ini apaan? Ini dari banyak orang ya ternyata yang datang ya. Iya, alhamdulillah sudah datang juga Kak Sofi Widianto ya dari Pati, Kak Reva dari Lampung, Kak Dedeh dari Bandung. Salam kenal kakak-kakak semuanya. Ini mungkin rekaman Google Meet-nya bakal dibagikan ke orang-orang yang absen yang hadir aja kali ya. Nanti barangkali yang apa namanya yang merasa hadir di kelas ini nanti boleh kirim email saja atau sekarang aja deh kirim email ke chat di chat Google Meet-nya nanti biar saya simpan emailnya terus saya undang ke YouTube untuk rekaman ulangnya untuk rekaman kelas ulangnya gitu. Jadi biar kita apa namanya tuh agak terbatas-batas ya membatasi orang-orang yang nggak pernah ikut kelas atau nggak pernah ikut kelas secara langsung tapi mereka bisa dapat rekamannya gitu jadi saya sih menghargai orang-orang yang memang pengen cari ilmu atau yang pengen eh, mengeksplor dirinya gitu kan dengan ikut kelas mau gratis mau berbayar tapi kalau misalnya udah dikasih akses dan ternyata belum bisa datang atau dengan sengaja nggak datang itu saya rasa kayaknya nggak layak untuk dapat rekaman ulangnya gitu loh. Jadi mungkin bisa dikirim aja emailnya ke chat nanti biar kita bisa follow up secara langsung untuk materi-materi selanjutnya kayak gitu. Jadi kita cuma menyaring orang-orang yang emang benar-benar pengen belajar aja gitu. Jadi nggak cuma ikut gabung grup-grup aja atau cuma ikut nimbrung aja tapi ikut ikut kelas secara langsungnya nggak aktif seperti itu. Ini kelasnya udah mulai dimulai ya kemudian. Iya. Oke, kamu Wida mungkin bisa dimulai dulu aja untuk minggu pertama ini. Siap langsung ya. Udah siap semuanya. Mudah-mudahan mau berapapun jumlahnya peserta pada minggu pertama ini, insya Allah kita akan tetap sharing ya Kak ya. 1-2 orang juga insya Allah kita akan tetap layani. Iya. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat malam teman-teman semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan apapun itu, tetap meluangkan waktu untuk hadir di kelas online kita malam hari ini ya. Saya perkenalkan, nama saya Maulida Sofia, akan menemani teman-teman memandu jalannya acara hingga selesai insya Allah. Sebelum kita mulai, mari kita pastikan ya semuanya sudah nyaman, koneksi stabil, perangkat juga aman ya, baterai sudah dicas. Kalau ada kendala teknis silahkan tulis di kolom chat dan kami insya Allah akan siap membantu. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, kita perkenalkan pemateri malam hari ini. Narasumber kita malam hari ini, kita akan belajar bersama dengan seorang yang luar biasa. Insya Allah beliau adalah orang yang cukup berpengalaman di bidang AI, berpengalaman di bidangnya. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yaitu Kak Zailani Abdul Qohar. Ya, boleh on kameranya Kak. Sudah atau belum on kameranya? Sudah Maulida. Masya Allah. Ya, ini dia Kak Zailani. Beliau adalah seorang praktisi bisnis digital ya. Alhamdulillah, beliau punya website yang cukup sukses. Websitenya yaitu padasaatitu.com dan kejasaku.com. Yang terbaru ya Kak ya, kejasaku.com. Iya, benar. Oke, selain itu, Kak Zailani juga dikenal sebagai orang yang sangat peduli terhadap literasi dan pendidikan. Beliau juga menulis juga ya Kak ya? Iya, benar Kak. Masya Allah, beliau telah mendirikan Taman Baca Ribbon yang menjadi ruang inspirasi dan membaca bagi masyarakat ya, serta menyelenggarakan kursus komputer gratis Fusion Ribbon untuk membantu lebih banyak orang menguasai keterampilan teknologi di era digital. Jadi nggak heran kalau malam ini Kak Zailani memberikan materi tentang AI ini secara cuma-cuma pada kita untuk sharing, untuk berbagi, karena kursus komputer yang offline pun beliau lakukan secara gratis seperti itu. Sungguh alhamdulillah kita bertemu dengan beliau yang menginspirasi. Ya, bahagia sekali rasanya saya bisa duduk bersama dengan Kak Zailani yang mungkin tidak banyak orang yang tahu, tetapi kiprahnya di dunia literasi cukup banyak sekali, alhamdulillah. Baik teman-teman, kelas malam ini bertema tentang belajar AI untuk pemula ya. Tentunya ini adalah topik yang sangat relevan di era teknologi seperti sekarang ini. Jadi jangan lupa siapkan catatan teman-teman karena kita akan mendapatkan banyak sekali insight menarik dari Kak Zailani. Kita juga akan ada sesi tanya jawab yang bisa open mic atau open kameranya, silahkan nanti di sesi tanya jawab ya. Kalaupun tidak, boleh juga berikan pertanyaan di kolom chat. Baiklah, tanpa bernama-lama lagi, mari kita sambut Kak Zailani Abdul Qohar untuk memulai kelasnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Kak Zailani. Oke, terima kasih Kak Maulida kenalannya. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini kenapa saya buka? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sebentar.
Oke, halo, ada kendala teknis sebentar. Oke, kenapa sih saya buat kelas gratis, kelas AI gratis ini gitu kan? Nah, sebenarnya ada banyak kekhawatiran dan ada banyak potensi besar dengan kita menggunakan AI sebenarnya. Karena perkembangan teknologi ini kan sebenarnya sangat pesat sekali gitu kan ya. Kayak yang baru beberapa tahun ke belakang kita tuh baru kenalan sama smartphone, sekarang udah dibawa kenalan dengan AI yang cukup mengubah banget gaya hidup kita gitu. Kalau misalnya kita tilik ke belakang lagi tuh, perkembangan teknologi ini saat itu emang benar-benar pesat banget gitu. Cuma dalam beberapa tahun, sejak tahun 2019 itu, dunia udah dikenali nih sama banyak banget inovasi, salah satunya adalah AI gitu. Kehadiran AI ini ya bawa perubahan besar banget dari cara kita bekerja, dari cara kita belajar, dan sampai dari cara kita menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ya itu balik lagi di balik segala kehebatan AI ini ya sering banget gitu ya itu sering dianggap sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi ya teknologi AI ini memberikan dampak positif banget untuk kehidupan manusia, untuk mempercepat pekerjaan dan mempermudah kehidupan gitu. Tapi di satu sisi lain ada banyak kekhawatiran tuh, AI itu bisa ngeganti atau malah membuat manusia jadi lebih malas dan menghambat kemampuan untuk berpikir kritis kayak gitu. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau misalnya kita balik lagi ke tahun-tahun 2010 atau 2019 ke bawah, yang kita udah mungkin anak-anak seumuran anak MTs atau SMK itu udah kenalan sama Google gitu. Nah, Google ini juga sebenarnya itu AI juga. Jadi dari Google ini kan si Google memberikan informasi secara instan ke kita. Nah, itu ya salah satu bentuk AI juga yang mempermudah kehidupan kita gitu. Nah, dari Google ini kan kita bisa banyak nyari informasi gitu secara instan. Misalnya kita mau nyari informasi tentang apa langsung diberikan gitu. Jadi Google ini bisa apa namanya bisa mempermudah kita mencari informasi dan dampaknya itu ya dampak dampak sisi negatifnya itu ya kayak kita tuh jadi males gitu untuk nyari informasi yang lebih jauh atau yang lebih dalam gitu. Jadi semua informasi yang kita dapat tuh kemungkinan besarnya dan orang-orang itu biasanya tuh suka banget informasi yang instan gitu. Jadi penyebaran hoax itu sangat sangat besar sekali kemungkinannya untuk terjadi karena manusia udah malas untuk berpikir lebih kritis dan malas untuk mencari informasi lebih dalam karena informasi instan dari Google itu udah banyak banget. Udah banyak banget dan udah mudah untuk diakses. Nah, salah satu khawatirin saya juga kenapa AI ini harus kita pelajari ya karena emang untuk membuat kita lebih mawas diri bahwa AI ini juga bisa berbahaya untuk perkembangan cara berpikir cara berpikir kita dan juga di satu sisi lain juga banyak manfaatnya juga tapi ya balik lagi kita nggak bisa selalu mengandalkan AI untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan gitu. Jadi kalau saran dari saya sih gunakan AI sebagai tools pembantu aja. Jadi jangan dijadikan AI itu sebagai tools utama untuk mengerjakan pekerjaan kita. Jadi sebagai asisten saja gitu loh. Nah, balik lagi ke ini balik lagi ini kekhawatiran saya tentang AI dan kenapa akhirnya saya membuat kelas AI ini ya karena itu. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja kali ya, Kak Maulida. Oke, sebentar. Sudah masuk share screen-nya? Sudah masuk ya? Oke, jadi kelas ini tentang materi dasar tentang AI dan sebenarnya materi yang ada di kelas ini nggak terlalu dasar-dasar banget karena emang
ada beberapa materi yang sebenarnya saya ambil dari materi kelas berbayar juga, saya rangkum di sini, saya sederhanakan untuk bisa dipelajari bersama dengan lebih mudah gitu. Nah, kita mulai dengan pembahasan tentang apa itu AI ya. Jadi AI itu apa sih? AI itu adalah artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan. Jadi teknologi AI ini dibuat dan dirancang untuk meniru cara berpikir manusia, cara belajar, dan cara mengambil keputusan. Jadi secara sederhananya tuh, AI adalah otak digital yang bisa diajari untuk melakukan tugas-tugas seperti kayak mengenali wajah gitu. Mungkin kalau misalnya Mbak Maulidah atau yang lainnya itu pernah ke ke stasiun kereta atau pernah jalan-jalan pakai kereta itu, sekarang udah pakai pengenalan wajah, jadi nggak perlu lagi pakai KTP atau pakai tiket untuk masuk atau naik ke kereta. Jadi ketika kita pesen tiket bisa langsung masuk dengan verifikasi wajah yang ada di stasiun kereta. Nah itu juga pakai AI. Nah sekarang manfaat AI itu apa sih? Manfaat AI itu sebenarnya banyak banget. Seperti yang saya jelaskan di awal itu, manfaat AI itu banyak banget, yang salah satunya adalah mempermudah aktivitas sehari-hari, kayak misalnya kayak Google gitu kan, Google Assistant. Mungkin ketika kita pengen nyari sesuatu tapi males ngetik, kita bisa langsung pakai Google Assistant dengan suara kita dan langsung dicarikan, atau bisa ngatur alarm, bisa nyalain musik juga, dan banyak lagi sih. Nah, yang kedua, manfaat AI yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. AI juga bisa membantu mempercepat pekerjaan, kayak misalnya dia bisa bikin transkrip otomatis dengan dengan AI yang ada di layar itu, yang outer AI, atau juga bisa memeriksa tata bahasa dengan menggunakan AI dari Grammarly. Selanjutnya, manfaat AI yang ketiga adalah hiburan dan kreativitas. Kalau misalnya udah pernah pakai Bing Image Generator, itu AI untuk bikin gambar atau image generator itu lebih banyak lagi gitu. Ada misalnya ada DALL-E, ada DaVinci, ada banyak lainnya untuk bisa bikin gambar juga gitu. Nah, selain bikin gambar, dia juga bisa bikin deskripsi teks untuk produk affiliate gitu. Bisa juga bikin musik kayak AI dari Seno, kalau nggak salah Seno AI itu bisa bantu kita untuk bikin musik gitu. Nah, selanjutnya manfaat AI lagi selanjutnya itu adalah efisiensi bisnis. Jadi di bisnis itu pasti membutuhkan analisa data, memprediksi tren, dan juga meningkatkan pelanggan dengan bisa juga dengan chatbot, atau bisa juga dengan konten-konten kreatif yang bisa dibuat dengan mengkombinasikan antara image generator dipadu-padankan dengan deskripsi teks produk dari AI yang nanti bisa kita buat juga gitu. Manfaatnya itu sebenarnya banyak banget, nggak cuma 4 poin ini aja, lebih dari ini. Cuma dari manfaatnya itu juga banyak banget juga kekurangannya. Jadi kalau saran saya, balik lagi, jangan terlalu mengandalkan AI, tapi jadikan AI itu sebagai asisten atau alat yang membantu kita untuk menyederhanakan pekerjaan gitu. Jadi jangan semuanya diserahkan ke AI. Oke, lanjut. Ini kita langsung masuk ke Prom AI ya, atau mungkin ke AI dulu deh, ke manfaat AI dulu. Nah, di sini kira-kira ada yang belum bisa bikin akun AI belum? Atau ada yang belum punya akun AI kayak ChatGPT atau Bing Image Generator? Mungkin akan langsung kita praktekkan di sini, baik menggunakan smartphone atau menggunakan PC. Boleh angkat tangannya barangkali yang belum punya akun AI. Oke, Kak Riva belum punya akun AI ya. Oke, yang belum punya akun AI boleh diangkat tangannya dulu untuk kita bisa praktekkan cara bikin akun AI itu seperti apa gitu. Kalau misalnya mayoritas yang hadir di sini udah bisa bikin akun AI,
mungkin kita akan langsung berlanjut ke Prom AI. Oke, yang sudah punya boleh tulis di kolom chat sudah seperti itu. Jadi kita tahu juga ya yang sudah atau yang belumnya. Terima kasih. Oke, Kak Bukhari udah punya akun, Kak Ride udah, Kak Yunif udah, Kak Samsung sudah. Oke, Kak Rifa aja mungkin ini yang belum ya. Oke, Kak Rifa, untuk bikin akun AI itu yang paling gampang adalah download di Play Store. Mungkin download di Play Store itu ada ChatGPT, itu daftarnya bisa langsung pakai Google. Jadi prakteknya itu mungkin saya share screen dulu aja ya, biar nanti kita sama-sama juga gitu. Oke. Oke, udah masuk ya. Oke, jadi barangkali Mbak Riva atau yang lainnya belum punya akun ChatGPT, itu cara yang paling mudahnya adalah dengan masuk Play Store, terus nanti bisa langsung pilih, diketik di sini tuh ChatGPT. Nanti ChatGPT-nya pilih yang gambarnya seperti ini nih, Mbak. Sebentar saya uninstall dulu. ChatGPT dari OpenAI, karena ada beberapa aplikasi yang hampir mirip identik dengan ChatGPT tapi bukan dari ChatGPT gitu. Jadi kalau misalnya cari ChatGPT di Play Store, pastikan ChatGPT dan di bawahnya ada OpenAI sebagai publishernya. Jadi nanti tinggal install aja. Iya benar, banyak yang palsu Kak Bukhari. Karena sebenarnya yang palsu-palsu itu juga pakai ChatGPT juga. Cuma yang jadi masalah itu yang palsunya itu harganya lebih mahal kalau misalnya mau ngambil yang premium dari ChatGPT aslinya. Karena banyak banget kalau misalnya ada aplikasi yang viral atau ada aplikasi yang bagus itu pasti bakalan banyak banget ininya apa namanya tuh tiruannya gitu. Nah kalau misalnya Kak Riva atau Kak yang lainnya belum Kak Mbak-mbak yang lainnya ini belum punya akun, itu bisa langsung install di Play Store. Lalu setelah itu ya bisa langsung continue. Nah di posisi ini kalau untuk mendeteksi yang palsu itu biasanya aplikasi ya dari aplikasi ya. Biasanya aplikasinya itu tampilannya nggak sesuai gitu dan aneh gitu. Untuk mendeteksi aplikasi itu asli apa enggak ya paling bagusnya dari Play Store-nya. Jadi dari ChatGPT-nya ini kita cek nih apakah dia dari OpenAI atau bukan gitu. Karena kalau dari OpenAI dia ChatGPT-nya kayak gini nih tampilannya nih. Dia hitam, lingkarannya hitam kayak itu terus publisher-nya juga dari OpenAI yang ini. Oke, balik lagi. Setelah di-download, setelah di-install, itu bisa langsung daftar aja. Nah, daftarnya ini biar nanti nggak terlalu susah daftarnya bisa langsung pakai Google. Jadi continue with Google atau mungkin kalau misalnya bahasa Indonesia, HP-nya bahasa Indonesia itu bisa continue with Google. Nah, di sini udah bisa dipilih akun Gmail yang mau dipakai yang mana. Misalnya saya pengen pakai yang ini emailnya, atau kalau misalnya punya email yang lain bisa. Nah ini kalau tampilan loginnya itu seperti ini. Kalau tampilan loginnya ya, jadi udah ada akun kita di sini. Di bawah tuh ada akun kita. Misalnya namanya siapa gitu, Kamaulida atau Kayuni gitu. Nah ini di sini kita udah mulai bisa untuk memberikan prompt. Nah kalau misalnya udah masuk ke prompt, kita akan berlanjut ke materi tentang promptnya lagi nih. Saya on screen dulu.
Oke, kita lanjut di share screen ya. Oke, kita langsung masuk ke prompt. Jadi prompt itu apa sih? Prompt itu adalah instruksi atau masukan berupa teks atau kata kunci atau deskripsi yang diberikan kepada sistem AI untuk menghasilkan respon atau output tertentu. Nah, barangkali mbak-mbak yang di sini atau mas-mas di sini masih bingung apa sih input dan output itu. Jadi input itu kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita, input itu adalah perintah atau permintaan yang kita ajukan ke orang lain gitu. Jadi misalnya Kak Maulidah pengen nyuruh Kak Yuni untuk beli bawang merah di pasar nih. Jadi perintahnya adalah, Mbak Yuni tolong beliin bawang merah di pasar. Jadi perintahnya itu jelas. Mbak Yuni tolong belikan bawang merah ke pasar. Nah, kalau misalnya Mbak Yuninya itu paham perintahnya dengan jelas, Mbak Yuni akan membelikan bawang merah di pasar, lalu memberikan ke Kak Maulida seperti itu. Tapi kalau misalnya instruksinya itu nggak jelas, kalau misalnya tolong belikan barang di pasar. Nah, Kak Yuninya pasti bingung nih, Mbak Maulida ini mau mau beli apa sih di pasar gitu, kok cuma ngomong beli barangnya aja gitu. Nah, sama aja kayak Promea ini. Jadi Promea itu kayak kita lagi nyuruh orang aja gitu. Tapi dalam kasus AI ini ya kita lagi nyuruh AI untuk membuatkan kita sesuatu. Kayak misalnya pengen buat gambar kah, atau pengen bikin cerita, bikin deskripsi untuk produk kita, atau pengen bikin codingan untuk website kita atau seperti apa gitu. Jadi ya balik lagi ya sederhananya itu ya prompt itu ya perintah gitu. Perintah yang kita berikan ke AI agar bisa memahami apa sih yang kita inginkan dari si AI ini. Kayak gitu. Itu kalau misalnya bingung tentang prompt ya, jadi prompt itu ya kayak kita lagi nyuruh orang aja gitu. Oke, balik lagi. Nah, bedanya, sebenarnya nggak ada bedanya ya. Cuma ada beberapa istilah yang mungkin harus dipahami untuk bisa menghasilkan hasil generate image atau cerita atau yang lainnya itu dengan lebih lengkap dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kita harus paham nih, ada beberapa jenis prompt yang harus kita pelajari dan kita pahami agar hasil output dari AI-nya itu juga sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi balik lagi untuk bisa memanfaatkan AI dengan lebih optimal, jadi kita perlu paham tentang jenis-jenis prompt yang digunakan dalam teknologi. Jadi pokoknya sih agar AI ini paham dengan jelas apa sih kebutuhan kita gitu, apa sih yang kita inginkan. Jadi kita harus menggunakan beberapa jenis prompt yang akan saya jelaskan di kelas ini. Kita langsung masuk ke lihat jenis promptnya. Oke, jenis prompt yang pertama itu adalah instruction clarity. Jadi instruksi ini nanti dari instruction clarity ini kita harus memberikan instruksi yang jelas nih. Jadi untuk bikin prompt itu kita benar-benar harus bikin instruksi yang jelas karena yang pertama AI itu kan bukan manusia yang bisa bertanya balik ke kita gitu. Misalnya Mbak Yuni beliin barang di pasar. Nah, pasti Mbak Yuni bakal ngerespon pertanyaan balik dong. Pengen beli barang apa sih Mbak gitu. Jadi kalau misalnya ya itu ya harus benar-benar jelas. Jadi nggak bisa kita ngasih perintah yang ambigu atau yang nggak jelas gitu. Jadi kita harus memberikan perintah atau jenis prompt atau prompt yang spesifik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya contohnya kalau kita pengen bikin cerita ya, kalau kita pengen bikin cerita, ini ada yang belum saya edit. Kalau misalnya kita pengen bikin cerita novel kayak gitu kan, jadi kita nggak bisa langsung nulis aja. Misalnya bantu saya membuat cerita novel, nah itu nggak bagus, nanti hasilnya bakal berantakan gitu. Jadi nggak sesuai
dengan keinginan kita. Kayak misalnya kita pengen bikin cerita novel tentang kriminal kah, atau tentang perseteruan rumah tangga kah, atau pengen bikin cerita yang bermasalah kah, yang suaminya jahat kah, yang istrinya jahat kah gitu. Nah, kita nggak bisa memberikan perintah hanya dengan memberi perintahnya itu cuma bantu saya membuat cerita novel. Nah, itu nggak bisa kayak gitu karena yang akan dibuat sama AI itu bahkan hasilnya random banget, jadi nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya pengen bikin cerita yang sesuai dengan kebutuhan kita itu atau yang sesuai dengan kita inginkan, kita harus jelas memberikan instruksi atau memberikan prompt-nya gitu. Nah, contohnya di sini kan bantu saya membuat cerita novel tentang suami yang berselingkuh. Nah, sebenarnya prompt yang dicontohkan saya ini juga masih sangat standar banget gitu. Jadi belum detail sebenarnya. Mungkin bisa ditambahkan juga misalnya bantu saya membuat cerita novel tentang seorang suami yang berselingkuh, istrinya juga berselingkuh, atau anaknya dalam kondisi apa dan yang lainnya gitu. Atau bisa juga perseteruannya itu diganti. Misalnya bantu saya membuat cerita novel tentang seorang suami yang dikhianati istrinya, atau seorang suami yang sudah bekerja keras tapi dikhianati istrinya atau yang lainnya. Nah, ini di bagian tentang seorangnya atau di bagian inti ceritanya itu bisa kita jelaskan lebih rinci. Jadi si AI itu bakal paham nih, oh, Mbak-mbak ini tuh pengen bikin cerita tentang ini, suaminya seperti ini, istrinya seperti ini, terus konfliknya seperti ini. Jadi emang kita benar-benar harus memberikan detail prompt yang benar-benar spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. Balik lagi kita nggak bisa ngasih perintah atau nggak bisa ngasih prompt cuma informasi sedikit aja gitu. Kayak misalnya bantu saya membuat cerita novel. Nah, itu nanti AI-nya itu bakal bingung sebenarnya Mbak ini pengen bikin cerita apa, genrenya apa gitu. Jadi harus detail untuk jenis prompt yang instruction clarity ini. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah context provision. Jadi untuk menggunakan jenis prompt ini, kita harus memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konteks di balik perintah yang kita berikan gitu. Jadi kita harus memberikan informasi dulu nih ke AI-nya untuk membuat si AI itu mengerti kalau misalnya kita pengen bikin cerita tentang tentang seorang suami yang jahat. Nah, seorang suami yang jahat itu sebenarnya seperti apa sih, atau ada jenis lain nggak sih suami yang jahat itu seperti apa? Jadi kita nggak bisa cuma ngasih perintah aja. Misalnya kita pengen bikin cerita tentang seorang suami yang jahat nih, kita nggak bisa ngasih perintah, cuma jelaskan suami yang jahat itu seperti apa. Nah, paling kayaknya juga cuma ngasih daftar aja suami yang jahat itu seperti ini, tapi dia nggak ngelanjutin untuk bikin ceritanya gitu. Nah, prompt yang benar itu atau prompt yang sesuai itu bisa kita bikin dengan seorang suami yang jahat biasanya melakukan kekerasan dan berselingkuh. Ditanya lagi nih, kira-kira apa saja yang bisa menjadi ciri seorang suami yang jahat? Nah, di perintah terakhir itu bisa ditambahkan tuh untuk perintah membuat cerita novelnya. Jadi, lalu buatkan cerita novelnya untuk bab 1. Nah, ini kuncinya di bagian prompt akhir ini untuk bikin cerita dengan menggunakan jenis prompt context provision ini. Oke ya, lanjut lagi. Terus juga ada role assessment. Nah, ini menarik juga nih. AI itu yang pertama bisa kita minta untuk jadi siapa saja, bisa kita minta untuk buat apa saja, dan bisa kita minta untuk membantu kita mengerjakan apa saja sih sebenarnya ya. Poinnya di situ. Nah, yang menarik di sini balik lagi AI itu bisa kita suruh untuk menjadi seseorang gitu. Jadi kayak misalnya AI-nya kosongan nih. Kita pengen dia jadi seorang pelukis yang bisa membuat gambar dengan tipe gambar cat air dengan nuansa
abad pertengahan atau apa gitu. Nah, dalam konteks kelas ini kita akan memberikan si AI peran itu sebagai seorang penulis cerita profesional gitu. Jadi balik lagi ke tipe prompt yang role assessment ya. Jadi tipe jenis prompt ini itu kita bisa menugaskan peran tertentu kepada AI untuk memberikan respon sesuai dengan perspektif atau tujuan kita nih. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat cerita yang lebih bagus dan menarik, kita tuh nggak bisa tuh cuma nulis buatkan saya cerita novel. Nah itu balik lagi ya, itu nggak bisa. Itu prompt buatkan saya cerita novel itu sangat generik sekali dan nanti bikin AI bingung. Tapi bisa kita coba dengan menggunakan prompt seperti ini nih. Sebagai seorang penulis cerita profesional, bantu saya membuat cerita tentang rumah tangga yang hancur. Nah, balik lagi kuncinya nih ya. Kuncinya di apa namanya diisi ceritanya itu tergantung dengan cerita yang ingin kita buat gitu. Misalnya kalau misalnya pengen bikin cerita fantasi nih, ditulis ulang lagi promptnya. Jadi misalnya sebagai seorang penulis cerita profesional, bantu saya membuat cerita tentang apa nih? Pengen bikin cerita tentang apa gitu. Kalau misalnya bosen pengen bikin cerita rumah tangga terus, bisa tuh bikin cerita yang lainnya kayak gitu. Ini untuk tipe jenis prompt yang role assessment. Oh ya, untuk Mas Bukhari yang tadi WhatsApp di grup itu pengen dibantu untuk proses pembuatan website atau codingnya menggunakan AI, itu bisa menggunakan jenis prompt yang role assessment. Jadi diulang lagi aja, ditulis balik aja. Sebagai seorang programmer profesional, bantu saya membuat apa nih? Misalnya pengen bikin website apa, atau bantu saya untuk belajar. Nah, belajar apa nih codingannya nih? Misalnya kayak gitu. Misalnya pengen belajar Laravel. Jadi sebagai seorang eh, programmer atau programmer untuk Laravel, bantu saya belajar Laravel dari nol atau bantu saya untuk membuat website sederhana dengan menggunakan Laravel. Seperti itu. Jadi role assessment ini benar-benar membantu kita sebagai orang awam gitu untuk mendapatkan panduan dari AI. Oke, balik lagi ya ke materi ya. Ada lagi nih, jenis prompt-nya itu ada constraints and condition. Jenis prompt ini eh, kita bisa ngasih batasan ke AI dengan menggunakan jenis prompt ini ya. Jadi kayak misalnya kita tuh pengen bikin cerita yang bisa bikin penasaran, terus punya plot twist dan juga cerita ini tuh harus benar-benar mengangkat sisi logikanya gitu. Jadi nggak cacat logika gitu kan istilahnya kan. Nah itu bisa kita gunakan jenis prompt yang constraints and condition ini. Jadi nanti cerita yang dihasilkan itu nanti akan lebih terarah dan akan lebih bagus hasilnya kayak gitu. Ini sebagai contoh ya, balik lagi ya contohnya ya. Contohnya itu kita balik lagi nih nggak bisa cuma buat apa namanya cerita atau perintahnya itu sebentar ceritanya itu nggak bisa kita cuma kasih prompt ini aja nih buatkan saya cerita novel. Nah itu nggak bisa banget. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa AI itu mengerti kebutuhan kita dengan menggunakan jenis prompt constraints and condition. Nah ini contoh promptnya ya. Bantu saya membuatkan cerita tentang seorang suami yang menyakiti istrinya. Pastikan sisipkan plot twist di dalam cerita tersebut. Nah, di dalam prompt ini kan ada beberapa constraints and condition kan. Kayak misalnya ada sisipkan plot twist. Terus juga ini cuma ada satu sih sebenarnya. Ada sisipkan plot twist saja. Nah, ini untuk yang sisipkan plot twist ini bisa diganti-ganti kebutuhannya. Misalnya Kak Maulida nih pengen bikin cerita yang konfliknya itu pengen ada di awal gitu. Jadi tinggal masukkan aja nih. Buatkan saya cerita tentang seorang suami yang menyakiti istrinya. Pastikan di awal cerita atau di awal paragraf itu
sudah ada konflik, misalnya kayak gitu ya. Terus biasanya pembaca itu kan males tuh kalau misalnya terlalu banyak narasi gitu. Berarti tinggal tambahkan aja tuh, tambahkan perbanyak dialog antar karakter dan kurangi narasi seperti itu. Kalau misalnya pengen sisipkan plot twist, ya udah, tinggal dimasukkan aja. Pastikan di setiap akhir cerita sisipkan plot twist, kayak gitu. Jadi balik lagi ya, kita nggak bisa banget kalau misalnya kita pengen bikin cerita itu cuma ngasih prompt buatkan saya cerita novel aja. Jadi harus harus detail gitu, harus harus kebutuhan kita tuh harus diungkapkan gitu. Kayak misalnya kita bisa pakai constraints and condition ini. Oh ya, untuk yang constraints and condition ini ada batasan juga sebenarnya dari ChatGPT itu. Jadi ChatGPT itu nggak bisa bikin cerita tentang pornografi yang pertama. Terus juga nggak bisa bikin cerita tentang apa namanya tuh pembunuhan, atau bahkan kalau misalnya Kak Maulida atau Kak Yuni atau yang ada di sini itu membahas atau pengen bikin cerita tentang Palestina, itu nggak bisa, karena itu emang udah diprogram ada batasannya gitu. Nah, batasan selanjutnya dari ChatGPT itu ChatGPT nggak bisa memproses perintah lebih dari 1.000 kata kalau nggak salah. Jadi memang hak perintahnya itu harus dipadatkan. Kalau pengalaman saya tuh yang hasilnya bagus itu di angka 300 kata perintahnya gitu. Jadi 300 kata itu kita padatkan, kita pakai jenis-jenis promptnya dari mulai awal sampai yang context and condition itu kita gunakan semua, kita padatkan, baru kita kasih ke ChatGPT-nya seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir itu tipe jenis promptnya adalah interactive reinforcement. Nah, teknik ini itu digunakan untuk memastikan bahwa ChatGPT benar-benar memberikan cerita atau apa namanya tuh penjelasan tertentu tentang hal-hal yang ingin kita tahu gitu. Jadi kita bisa ngasih pertanyaan dulu nih ke ChatGPT-nya nih untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Misalnya kalau misalnya kita pengen tahu nih kira-kira sikap suami yang buruk itu seperti apa. Misalnya kita pengen ngide bikin cerita tentang suami yang buruk gitu. Kita bisa tanya dulu nih bagaimana sikap suami yang buruk gitu. Dimulai dulu aja gitu, bagaimana sikap suami yang buruk. Nah, nanti kemungkinan besar jawaban dari ChatGPT itu akan memberikan daftar nih, daftar kira-kira suami yang buruk itu seperti apa sih gitu. Nah, selanjutnya kita bisa ngasih pertanyaan lanjutan, misalnya jelaskan bagaimana sikap suami yang buruk itu seperti apa secara lengkap. Nah, setelah dikasih pertanyaan itu, kemungkinan besarnya ChatGPT akan memberikan daftar kira-kira sikap suami yang buruk itu seperti apa. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari ChatGPT-nya, kita kasih perintah lagi, balik lagi nih ke constraints and condition nih. Bantu saya membuatkan cerita tentang seorang suaminya itu seperti apa, kan udah dikasih daftar listnya kan, suami yang buruk itu seperti apa, lalu pastikan sisipkan plot twist di dalam cerita tersebut gitu. Jadi kita nyari informasi dulu nih kira-kira sikap suami yang buruk itu seperti apa gitu dengan menggunakan tipe prompt interaktif reinforcement kayak gitu. Oke, ini lanjut dulu. Nah, ini tools AI yang biasa saya gunakan. Yang ChatGPT itu biasa saya gunakan untuk membuat cerita novel di platform, entah di KBM App atau di platform yang lainnya. Itu saya biasa pakai ChatGPT. Nah, untuk yang Bing Image Generator yang kedua ini, itu AI untuk bikin gambar. Untuk bikin gambar cover novel, untuk bikin gambar profile, untuk bikin gambar
banyak gambar lah, imajinasi kita bisa liar dengan menggunakan Bing Image Generator ini. Nah, selanjutnya tools image selanjutnya itu ada Suno nih, Suno AI. Nah, Suno AI ini yang bisa membantu kita untuk membuat lagu. Jadi lagunya bisa kita ketik liriknya aja, lalu kita kirim ke Suno AI untuk dibikinkan lagu kayak gitu. Nah, yang terakhir itu Cloud AI. Nah, ini untuk Mas Bohori ini bisa pakai Cloud AI nih, Mas. Cloud AI ini dikhususkan untuk membantu programmer membuat coding kah atau apakah gitu. Nah, itu bisa ada Cloud AI. Gemini juga sebenarnya bagus, cuma responnya itu lama untuk Gemini ya. Saya pernah pernah pengalaman untuk ngebantu saya belajar tentang ini ya, apa namanya? eh Apa kemarin dia bukan Laravel, TypeScript kalau nggak salah. Iya, Gemini AI dari Google. Tapi responnya lambat. Responnya itu malah bikin nyebelin gitu. Malah lebih bagus ChatGPT untuk masalah penyelesaian program ya. Tapi saya baru nemu lagi ini ada AI namanya Cloud AI. Itu bisa membantu kita untuk bikin program lebih cepat lagi gitu. Responnya malah lebih bagus dari ChatGPT dan Gemini. Kayak gitu. Nah, ini sekarang barangkali ada yang penasaran cara bikin iya, iya Kak Bukhari boleh tuh di tapi ini harus premium. Iya, sepertinya untuk Kak Jailani terlempar ya, sinyalnya mungkin kurang bagus. Nah, sudah hadir kembali. Suaranya Kak, belum menyala Kak. Oke, maaf ya semuanya masih ajarin. Oke, Cloud AI itu ngebantu banget saya untuk bikin email marketing. Karena itu kan butuh HTML kan, butuh HTML kan. Terus juga ngebantu saya untuk belajar tentang Laravel, tentang JavaScript dan yang lainnya itu bisa pakai Cloud AI. Nah, sekarang pertanyaan saya, udah ada yang ini belum? Udah ada yang apa namanya tuh, sebentar saya share screen lagi ya. Udah ada yang pernah bikin gambar dari ChatGPT atau dari Bing Image Generator belum? Boleh bantu komennya barangkali. Kalau misalnya udah pernah semua, mungkin kita bakal lewatin itu. Atau barangkali nih, mungkin nih, Kak Maulida, barangkali masih ada yang bingung gitu gimana sih cara bikin gambar di Bing Image Generator. Itu kita nggak tahu nih prompt apa gitu. Iya, mungkin kita bisa bareng-bareng praktek bikin prompt dulu kali ya Kak ya. Tadi cukup seru pembahasan tentang prompt, ada berbagai jenis prompt. Ternyata kita taunya asal nanya aja gitu kan ya ke ChatGPT gitu ya, tanpa kita tahu ternyata ada ada ini kayak gitu. Mungkin kita bisa coba nih udah bener apa belum ya kita bikin prompt-nya itu. Oke. Oh ya, kemarin tuh kebanyakan yang nanya ke saya itu tentang bikin gambar AI ya. Dia itu punya ide gambarannya. Kayak misalnya pengen bikin gambar seorang wanita yang sedang menangisi kepergian suaminya. Nah, itu kadang kalau misalnya kita ngasih promptnya kayak gitu aja, misalnya promptnya itu seorang istri yang menangisi suaminya yang sedang
yang pergi gitu. Nah, kalau misalnya kita cuma ngasih prompt itu aja, itu gambarnya bakalan random dan kemungkinan besar kalau misalnya kita nggak spesifikan itu, yang akan muncul gambarnya itu adalah seorang wanita yang sedang berdiri, pakaiannya mungkin bisa aja terbuka, mungkin bisa nggak pakai kerudung, atau mungkin juga wajahnya bukan wajah orang Indonesia. Nah, kebanyakan kayak gitu kalau misalnya kita ngasih prompt untuk bikin gambarnya itu cuma sesederhana itu aja gitu. Nah, sekarang coba saya pengen ngasih lihat biar kita nggak terlalu bingung juga untuk bikin gambar AI itu seperti apa. Nah, oke. Oke, masuk ya share screen-nya ya. Ya, masuk. Nah, ini ya enak enak ke Bung Khori ya, menggunakan AI untuk solving coding error itu juga ngebantu banget sih. Kadang tuh kita jeda dulu ya. Kadang tuh gini, kita udah yakin banget codingan kita udah sesuai gitu. Tapi ternyata masih banyak yang error nih, entah errornya di line berapa, misalnya di line 200 atau 350 gitu. Nah, kita nggak tahu nih, padahal kita ngerasa tuh di line yang 350 itu udah bener nih. Pas kita serahin ke AI ternyata emang salah gitu. Entah kita lupa ngasih titik komanya, atau ternyata emang ada yang salah, atau mungkin ada yang belum ditutup juga perintahnya seperti itu. Oke, kita balik ke AI untuk gambar dulu ya. Jadi kita bisa pakai ChatGPT ya, ChatGPT. Nah, di sini kita bisa kasih ide kita nih, tapi pastikannya diawali dengan kasih perintah, bantu saya membuat prompt atau perintah untuk membuat gambar. Nah, ini pastikan perintah di awal ini kita harus masukkan dulu nih. Bantu saya membuat prompt atau perintah untuk membuat gambar. Nah, gambarnya tentang apa? Misalnya, gambarnya itu tentang seorang wanita yang duduk bersila menangis. Oke, nah ini prompt yang ini itu masih belum menjelaskan kira-kira wanitanya itu pengen menggunakan pakaian apa sih, berwarna apa sih, apakah wanitanya itu pengen kita pakai kerudung, atau wanitanya itu eh, reaksi atau mimik wajahnya itu seperti apa, ataukah dia. Oh, bentar, kalau misalnya mimik wajahnya udah dapet di menangis ya. Kayak misalnya si wanitanya itu eh pengen pakai kerudung warna apa, terus terus tuh suasana suasana ruangannya seperti apa, latar belakangnya gitu. Coba kita masukkan misalnya dengan latar belakang polos misalnya. Nah, di tambahan-tambahan detail itu kita bebas. Misalnya si wanitanya itu bisa dikasih kerudung misalnya. Seorang wanita berkerudung, oke, yang duduk bersila menangis dengan latar belakang polos. Nah, kira-kira dari prompt ini masih ada yang kurang atau masih ada yang belum sesuai gitu. Kalau misalnya kita pengen sesuaikan dengan gambaran orang Indonesia gitu. Nah, kita harus masukkan juga nih di sini misalnya seorang wanita Indonesia berkerudung, misalnya kerudungnya pengen warna apa gitu. Misalnya kerudungnya pengen warna orange atau kuning gitu. Berkerudung kuning yang duduk bersila menangis dengan latar belakang polos. Oke, nah kemungkinan besar nih, balik lagi kemungkinan besar,
yang akan dihasilkan oleh ChatGPT adalah langsung gambarnya, jadi bukan prompt-nya. Coba kita masukkan ya langsung ya. No, dia langsung creating image, jadi langsung bikin gambar. Nah, kalau misalnya dikasihnya gambar kayak gini, caranya jangan bingung dulu atau jangan ngerasa apa namanya tuh, jangan ngerasa salah dulu gitu. Nah, untuk kita bisa dapat prompt-nya itu, kita bisa langsung ketik lagi. Berikan saya prompt-nya. Nah, ini. Kalau misalnya prompt-nya dalam bahasa Inggris, jangan bingung lagi. Tinggal minta aja buat dalam bahasa Indonesia. Oke, seorang wanita Indonesia yang mengenakan kerudung kuning duduk bersila sambil menangis, latar belakangnya polos dan minimalis. Nah, ini tambahan-tambahan ini itu kan tambahan-tambahan dari ChatGPT ya. Jadi kita udah dapet nih prompt-nya dari detail sederhana yang kita buat nih. Seorang wanita Indonesia berkerudung kuning yang duduk bersila menangis dengan latar belakang polos. Dibikinkan prompt-nya sama ChatGPT seperti ini nih. Seorang wanita Indonesia yang mengenakan kerudung kuning duduk bersila sambil menangis. Latar belakangnya polos dan minimalis. Nah, kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kita punya ide sederhana atau ide prompt sederhana, kita bisa langsung minta ke ChatGPT untuk bikin prompt-nya. Tapi juga sederhananya itu nggak sederhana banget. Kita harus ngasih detailnya juga. Jadi jangan cuma seorang wanita Indonesia berkerudung kuning. Nah, itu nggak bisa. Kita nggak bisa ngasih perintah kayak gitu. Kita harus, walaupun sederhana, kita harus detailkan juga. Dari mulai posisinya, apakah posisinya dia pengen berdiri, ataukah posisinya pengen duduk, ataukah dia posisinya pengen jongkok, atau apa gitu. Nah, ekspresinya juga kita harus jelaskan apakah si wanita ini atau si gambaran ini apakah kita pengen bikin menangis kah atau pengen bikin tersenyum atau pokoknya pengen bikin apa aja gitu. Nah, untuk latar belakangnya juga kita juga harus memastikan atau memberikan kejelasan latar belakangnya. Misal latar belakangnya kita pengen buat di taman gitu, di taman bunga yang indah atau di taman bunga eh, yang menarik gitu. Nah, ini juga harus kita masukkan detailnya. Nah, setelah kita kirim dan kita dikirimi gambar kayak gini, hasil gambar, jangan bingung dulu nih. Kita langsung aja berikan saya prompt-nya. Nah, setelah itu nanti ChatGPT-nya kemungkinan besar lagi akan mengirimkan prompt yang dibuat sesuai dengan gambar yang tadi dibuat tadi. Kalau misalnya prompt-nya dalam bahasa Inggris, ya jangan bingung lagi. Tinggal minta aja buat dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti dibuatkan dalam bahasa Indonesia. Nah, prompt ini nanti untuk apa sih? Prompt ini nanti kita bisa pakai untuk bikin gambar di Bing Image Generator. Jadi misalnya kita langsung copy nih prompt-nya ya. Prompt-nya kita copy. Kita masuk Bing Image Generator. Bing Image Generator. Oke, kita langsung masuk. Nah, oke. Saya tanya dulu nih, balik lagi saya tanya dulu. Udah punya akun Bing Image Generator belum? Boleh dibantu di komentar. Kalau misalnya belum, nanti saya mungkin kasih tahu langkah-langkah untuk buatnya. Oke, udah punya semua ya. Kak Sunarti belum punya ya? Oke, kita mulai dari awal lagi ya untuk ngebantu Kak Sunarti ya sama Kak Eni mungkin. Kita ulang lagi, untuk bikin akun Bing Image Generator itu bisa lewat Play Store lagi. Play Store ya. Play Store. Nanti dari Play Store ini Kak Sunarti atau Kak Eni bisa cari Bing. Microsoft Search Bing ini atau bisa juga bikin dari Google Chrome. Jadi tinggal pilih aja nanti kalau misalnya udah masuk ke Bing Image Generator ya. Kalau misalnya kita masuk dari Google nih,
Kita masuk Bing Image Generator. Cari. Nah, kita masuk ke yang pertama. Kita pilih Join and Create dulu. Lalu pilih yang personal account. Setelah itu nanti kita tinggal masukkan aja nih emailnya. Email yang kita punya gitu. Misalnya, kalau misalnya kita udah punya akunnya, kalau misalnya belum berarti pilih Create One. Ini masukin email Kak Sunarti sama Kak Eni, mungkin kan misalnya ini saya masukkan email saya. Oke, ini tinggal masukkan nama aja, misalnya saya namanya Jelani ya. Oke, tinggal next. Ini untuk negaranya dipilih Indonesia aja. Kalau misalnya ada di negara lain mungkin bisa tanggal lahirnya bisa dimasukkan. Misalnya saya lahir tahun 2003 ya. Nggak usah ada yang protes, emang saya lahirnya 2003 kok. Oke, nah ini setelah diminta verifikasinya nanti Kak Eni atau Kak Sunarti itu bisa cek emailnya dari email yang tadi udah dimasukkan gitu. Misalnya just from file KBM, nah emailnya Kak Eni atau Kak Sunarti itu apa gitu. Nah ini tinggal masuk ke Gmailnya. Gmail, ini kita pilih email yang tadi kita masukkan. Oke. Nah ini bisa jadi catatan juga ya. Kalau misalnya email yang kita masukkan salah, itu nanti kode OTP-nya juga nggak bakalan bisa masuk gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa email yang kita masukkan itu benar. Nah ini kita cari dulu kode OTP-nya. Kalau misalnya ternyata belum ada, kita cek dulu nih email kita bener nggak. Ini kan berarti Jasprom KBM Viral. Nah tadi yang saya masukin emailnya apa tuh? Jasprom Viral KBM. Berarti ada kesalahan nih. Harusnya kan Jasprom KBM Viral ya di sini ya, emailnya ya. Jasprom KBM Viral. Nah, di sininya email yang saya masukkan Jasprom Viral KBM. Nah, berarti emailnya salah. Jadi harus menggunakan email yang benar-benar aktif gitu, atau yang emang benar-benar kita punya gitu. Jadi nggak bisa asal masukin email. Nah, kita balik lagi, kita masukin emailnya. Jadi Jasprom KBM Viral. Ini dihapus dulu aja. Jasprom KBM Viral. Pastikan emailnya benar. .com. Ini masukin next-nya lagi, tinggal next aja. Nah, kita tinggal pilih cek emailnya lagi nih. Apakah sudah masuk ataukah belum. Nah, kalau emailnya udah benar, iya udah bawaan dari Microsoft, Mas Bukhari. Jadi bisa langsung pakai aja. Kalau misalnya emailnya udah benar ya, itu bakal dapat email dari Microsoft-nya atau dari Bing-nya itu berupa kode atau nomor seperti ini. Nah, nomornya ini kita masukkan ke verifikasinya tadi. Ke sini nih, ke verify email. Tinggal di copy aja ya, di paste aja ya. Nanti tinggal pilih next. Oke. Nah, ini mungkin ada sedikit reCAPTCHA ya. Ini kita bisa selesaikan aja. Disesuaikan dengan arahnya, arah jari telunjuknya itu kemana untuk gambarnya. Kalau misalnya udah benar, nanti verifikasi komplit, baru nanti kita bisa bikin gambar lewat Bing Image Creator kayak gitu.
Nah, nanti kalau misalnya udah selesai bikin akunnya, tampilannya akan seperti ini untuk bikin gambarnya itu. Nah, di bawah ini kan ada 15 koin nih. Nah, itu 15 kali kita bisa bikin gambar. Nah, tapi catatannya itu walaupun koinnya habis, di Bing Image Creator ini bisa tetap bikin gambar. Kecuali kalau misalnya kita pakai ChatGPT ya ada batasannya. Kalau nggak salah cuma 3 atau 4 kali bikin gambar gitu. Nah setelahnya nggak bisa bikin gambar lagi. Tapi kalau pakai Bing Image Generator itu bisa bikin gambar seterusnya gitu. Oke, kita beralih langsung ya ke ini, ke ChatGPT-nya tadi. Nah ini prompt-nya itu kan udah dikasih sama ChatGPT nih. Nah ini tinggal kita copy aja. Kita copy lalu kita lempar ke si Bing Image Creator-nya itu. Ini di copy, di paste. Nah, ini kan masih ada ininya nih. Ini dihapus aja nih tambahannya nih. Kita masukkan untuk prompt-nya saja. Oke. Tinggal pilih create. Oke, nah ini hasilnya seperti itu. Untuk gambaran dari Bing Image Generator-nya seperti itu. Menggunakan kerudung kuning duduk bersila. Nah, posisinya seperti ini. Nah, balik lagi ya, mbak-mbak semuanya atau ibu-ibu semuanya yang mengikuti kelas ini, prompt itu harus kita buat dengan detail, dengan jelas, nggak ambigu, dan untuk mendapatkan informasi lebih banyak, balik lagi kita bisa pakai tipe-tipe prompt yang tadi saya jelaskan, kayak misalnya interactive reinforcement itu kan kita ngasih pertanyaan dulu ke ChatGPT-nya, kira-kira misalnya seorang suami yang berbakti itu seperti apa. Nah, setelah dikasih jawabannya, kira-kira suami jelaskan sih bagaimana sih suami yang berbakti itu seperti apa secara lengkap gitu. Nah, setelah kita tahu informasinya, kita bisa bikin cerita dari ChatGPT dengan menggunakan tipe jenis prompt yang constraints and condition itu. Jadi kita bisa sisipkan tuh kira-kira dalam cerita ini itu kita pengen memasukkan elemen apa aja? Apakah pengen kita masukkan plot twist? Ataukah kita pengen tambahkan eh, elemen-elemen yang lainnya kayak gitu. Nah, ini juga sangat penting banget untuk diperhatikan bahwa untuk membuat cerita yang bagus di ChatGPT itu balik lagi kita nggak bisa cuma ngasih prompt buatkan saya cerita novel aja. Jadi harus benar-benar lengkap untuk promptnya seperti itu. eh oke, balik lagi ke ini ya, ke Iya. PowerPoint. Oke, Tools AI ya udah masuk Tools AI ya, itu banyak banget toolsnya. Nah, terakhir dari saya itu saya menyediakan jasa konsultasi secara gratis, mau pengen membahas tentang ChatGPT, Bing Image Creator, ataukah pengen bikin website, pengen konsultasi tentang website, pengen konsultasi tentang cara bikin video just from di TikTok, ataukah pengen bikin eh, produk-produk digital yang lainnya lah gitu. Itu bisa konsultasikan ke saya secara gratis. Saya ya insya Allah walaupun gak 24 jam ya, saya siap merespon secara cepat setiap konsultasi yang datang ke saya dari mulai cara penggunaan ChatGPT, Bing Image Generator atau AI yang lainnya, atau pengen bikin video di TikTok atau pengen main produk affiliate. Nah, itu mungkin saya bisa ngebantu untuk ngasih solusi dan konsultasi secara gratis seperti itu. Oke, Kak Maulida, mungkin dari saya untuk penjelasan kelas AI pemula dasar ini cukup untuk malam ini. Barangkali dari peserta yang hadir pengen ada pertanyaan Iya. atau pengen membahas lebih banyak, boleh disampaikan Kak Maulida.
Baik, di kolom komentar sudah ada pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, disiapkan dulu pertanyaannya. Boleh langsung raise hand atau boleh juga di kolom chat. Kita respon yang raise hand dulu kali ya. Untuk Boleh. Kak Riva 21 dulu, disilahkan. Open mic-nya dan langsung bertanya saja. Oke, Kak Riva. Oke, Kak Riva kepencet ternyata Kak Maulida. Mungkin Kak Bukhari mau mau bertanya? Ya, untuk Kak Bukhari silakan Kak Bukhari langsung. Iya, ini sih Mas Bang Jai mau tanya, pernah nggak apa promnya itu dalam bentuk gambar? Jadi kayak misalnya tag foto gitu loh. Oh iya, iya Aku pernah. Tapi pernah, biasanya itu ya gimana? Ya selesaikan dulu aja selesai. ya Diselesaikan dulu aja. aku kan pernah apa ya, misalkan penjelasan nih kayak apa buku nih di foto, aku Hmm. ngasih promnya tolong jelasin bab ini. Cuma kadang nggak ini ya, nggak detail ya. Itu gimana sih kalau gambar itu promnya? Kalau pengalaman saya ya untuk yang gambar itu emang belum terlalu bisa bisa maksimal sih karena secara dasarnya aja kan AI-nya itu cuma text based aja gitu. Jadi belum bisa membaca gambar secara maksimal untuk baik yang ChatGPT atau Claude gitu. Tapi kalau misalnya saya pernah screenshot halaman website orang diminta bikin bikin website yang serupa gitu. Nah, itu belum bisa untuk bikin itu. Nah, pengalaman saya sih saya cuma minta ChatGPT atau Claude itu untuk improve codingan saya, misalnya kayak misalnya pengen ditambahkan CSS gitu atau pengen ditambahkan JavaScript, dan saya pengen minta penjelasan tentang penggunaan JavaScript di dalam coding yang diberikan itu seperti apa. Nah, paling untuk sekarang itu chat AI atau baik Claudia atau ChatGPT itu baru bisa sebatas itu. Nah, catatan lagi ya, untuk menggunakan AI secara maksimal itu kita sendirinya juga harus benar-benar bisa dengan keilmuan tersebut gitu. Jadi kayak misalnya kita pengen bikin codingan, pengen pengen bikin website dengan menggunakan Laravel nih. Nah, seenggaknya kita harus paham dulu dasar Laravelnya itu seperti apa, atau misalnya dasar JavaScript-nya itu seperti apa, biar nanti ketika si AI-nya itu memberikan output codingannya itu, kita juga ngerti output codingannya itu seperti apa gitu. Jadi biar nggak biar apa namanya itu nggak ngebingungin diri sendiri gitu. Jadi yang paling bagus sih kalau misalnya mau pakai AI, baik mau bikin cerita, mau bikin gambar, atau mau bikin codingan itu, ya kita harus paham keilmuan dasarnya tersebut. Jadi si AI-nya itu cuma ngebantu improve untuk pembuatan cerita atau pembuatan codingan kita kayak gitu, Mas Bukhari. Kalau yang cloud itu harus premium atau premium? Kalau yang gratis nggak bisa atau Kalau gimana? kalau freemium itu cuma 5 kali respon. Jadi setelah 5 kali respon udah nggak bisa dipakai. Harus nunggu beberapa jam. Kalau ChatGPT kan masih bisa dipakai, tapi dia ngelantur gitu. Kalau Claude itu 5 kali respon, dia bakal berhenti ngerespon, dan dia harus beli yang premium. Nah, kemarin sih saya beli yang premium itu lumayan ngebantu banget sih untuk belajar dan untuk bikin website kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, Kak Bukhari, terima kasih. Iya, Ada cukup lagi? puas ya untuk jawabannya Kak Bukhari. Sekarang silakan Kak Sofi Widianto Ya, pertanyaannya. Sofi barangkali mau bertanya. Dinyalakan mic-nya Kak. Halo, sudah terdengar Kak? Iya, udah masuk Kak Sofi, silakan. Ya gini, saya kan udah pernah ikut kelas AI sebelumnya, yang AI Hmm. Bet 1 di KBM itu loh Kak. Oh iya,
Terus ini kan seperti kayak kelas lanjutan gitu ya. Ya Oh, beda iya. tapi kan ini lebih detail gitu loh kalau menurut saya. Oh iya. Nah, di sini saya mau tanya mengenai gambar. Saya tuh sering gambar pakai Bing, tapi itu seringnya itu gambarnya yang setengah badan, nggak bisa full sampai bawah Mm-mm. gitu loh. Nah, prompt-nya itu gimana supaya bisa sampai bawah dan kadang itu udah ditulis full body gitu, tapi apa ya, masih kurang sesuai gitu loh. Kalau Kakak tadi kan bikin perempuan duduk bersila itu kan utuh gitu gambarnya. Gimana caranya bikin gambar utuh gitu loh, biar kalau kita bikin konten di Facebook itu biar kelihatan lebih Mm-mm. cakep gitu, nggak cuma kelihatan wajahnya aja, nggak Oke. cuma setengah badan gitu. Oke. Oke, balik lagi ke pembahasan prompt yang gambar ya. Sebenarnya komponen-komponen yang pengen kita masukkan ke gambar itu, seperti yang saya tadi jelaskan, itu harus benar-benar kita masukkan. Kayak misalnya posisinya mau seperti apa, posisinya pengen berdiri kah, pengen duduk kan, harus harus kita masukkan. Warna bajunya seperti apa atau jenis bajunya seperti apa, apa misalnya jenis bajunya pengen pakai baju adat kah, pengen baju adat siapa atau pengen pakai baju casual kah. Nah, itu benar-benar harus kita masukkan. Nah, posisi itu harus kita masukkan juga kayak misalnya berdiri, duduk, atau misalnya sedang menghadap posisi yang mana kayak gitu. eh untuk bahan apa namanya untuk masalah Kak Sofi ini kalau menurut saya kayaknya di promnya belum memasukkan elemen-elemen tertentu deh Mbak. Kayak misalnya Kak Sofi mungkin cuma ngasih promnya eh, seorang wanita misalnya berhijab merah gitu. Nah, kemungkinan besar cuma promnya kayak gitu aja atau mungkin kalau misalnya lengkap juga mungkin posisinya belum kita masukin ke dalam prom kayak gitu. Oh, kalau enggak gini aja kita praktek lagi ya. Kita pakai pakai bikin image satu lagi ya. Heeh. Ya coba ya Kak. Oke. Ya, teman-teman untuk yang mau ikutan praktek boleh ya. Sesuai dengan imajinasi masing-masing kali ya Kak ya. Nanti bisa Iya. Oke, di ya, ya Kak Maulida. ya. Imajinasi itu emang nggak boleh dibatasi ya. Imajinasi itu yang pertama nggak boleh dibatasi. Kita emang benar-benar harus meliarkan imajinasi kita gitu. Tapi yang harus jadi catatan sendiri lah, catatan moral aja. Jadi kita harus bikin gambar yang ya mengikuti norma-norma yang berlaku lah gitu. Jadi imajinasi emang nggak boleh dibatasi, tapi kita ada batasan sendiri juga. Nah, oke, ini praktek untuk bikin gambar yang nanti Kak Sofi bisa pelajari ya. Ini saya pakai PC, mungkin untuk gambarannya itu misalnya ini kalau misalnya pakai prompt yang manual yang nggak pakai ChatGPT. Depan. Oke, kita masukkan dulu nih elemennya nih. Seorang wanita, misalnya kita pengen apa nih? Berhijab merah. Nah, kalau misal kita pengen memasukkan apa namanya itu kewarganegaraan lah saya ngomongnya ya. Misalnya kita pengen bikin seorang wanita Indonesia berhijab merah yang berdiri menghadap depan dengan ekspresi sedih atau ekspresi apa gitu. Nah, ini coba kita buat promptnya dengan sederhana seperti ini. Nah, mungkin hasilnya kayak gini ya Mbak Sofi, hasilnya ya? Iya, Nggak sayangnya full kayak body gitu. kayak gitu. Saya udah japri Kakak itu saya kasih lihat gambar yang sering saya dapat. Hmm. Oke, berarti kalau misalnya hasilnya kayak gini, kalau misal kita bingung nih ya, pengen bikin promnya seperti apa, kita bisa minta bantuan ChatGPT aja. Tapi Pak Sofi bisa jadi catatan juga, sebenarnya
si Bing Image Creator ini dia ngebikin gambarnya secara random juga. Jadi kadang dia bikin gambar yang bagus banget, kadang dia juga bikin hasil gambar yang jelek banget. Jadi emang kita harus improve di bagian prompt-nya aja. Coba kita minta bantuan ke ChatGPT dulu, bantu saya untuk membuat prompt dengan akan teks. Wah, ini. Enter. Nah, ini balik lagi kan ya. Tadi kayak yang tadi saya sampaikan, kemungkinan besar ChatGPT akan langsung membuat gambarnya gitu. Nah, itu jangan panik aja. Tinggal minta aja, tolong minta prompt-nya gitu. Buat gambarnya full body tanpa potongan, misalnya gini. Oke, ditunggu. Kalau misalnya hasilnya belum sesuai, ini kenapa jadi kayak gini? Ini emang kalau misalnya yang gratisan emang responnya kayak gini ya. Tinggal langsung diminta prompt-nya aja. Berikan saya prompt-nya. Gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris, balik lagi jangan panik, tinggal minta aja buat dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi kadang kan banyak yang chat ke saya tuh, kenapa bahasanya bahasa Inggris, saya nggak ngerti gitu. Padahal bisa langsung diminta untuk ganti bahasa Indonesia aja. Oke, kita rombak ya prompt-nya ya. Coba kita pelajari, jangan di sini deh. Coba kita pelajari prompt-nya di sini. Ilustrasi full body, seorang wanita muda Indonesia mengenakan hijab merah, berdiri menghadap ke depan dengan ekspresi sedih. Dia mengenakan pakaian tradisional yang sopan dengan warna-warna lembut untuk menekankan suasana melankolis. Latar belakang diterangi dengan lembut untuk menonjolkan sosok dan emosi yang dirasakannya. Oke, ini kenapa hasilnya tadi kayak semacam kartun kayak gini, karena di dalam prompt-nya itu di bagian depan ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini dianggap sama AI itu kayak semacam gambar yang kartunis gitu, jadi ilustrasi gitu. Jadi kita hapus ilustrasinya, full body-nya juga kita hapus. Nah, ini sebenarnya prompt yang nanti akan prompt yang sekarang kita lihat ini sebenarnya mungkin bisa ngasihin gambar yang full body juga. Coba kita create dulu. Tapi kadang AI itu emang suka random Kak Sofi, jadi nggak apa namanya tuh nggak benar-benar menghasilkan gambar yang kita inginkan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita berusaha atau kita melengkapi prompt-nya mungkin sedang berdiri. Ini dimasukin ke sini ya. Buat full body. Masukin grade. Udah. Bentar dulu. Sebentar. Ini hasilnya, sebentar, ini masuk nggak? Gambar masuk ya?
Ini mungkin bisa jadi bahan materi selanjutnya ya. Mungkin saya bakal ngulik juga sih gimana caranya bikin langsung full body gitu. Atau bisa juga tanya ke ChatGPT. Kita tanya ya, bagaimana cara membuat gambar full body dari kepala sampai kaki terlihat. Seperti itu. Nah, ini dari penjelasan ChatGPT-nya dijelaskan bahwa kita harus memasukkan pose dan komposisi dengan jelas. Misalnya, sertakan frasa full body description ini atau from head to toe dari kepala ke kaki. Berarti kita bisa masukkan ini nih. Nih, ada kan seluruh tubuh dari kepala hingga kaki terlihat. Nah, mungkin kita bisa pakai ini juga prompt-nya. Oke, kita copy. Dari penjelasan prompt yang diberikan ChatGPT ini jelas terlihat bahwa ada keterangan tambahan seluruh tubuh dari kepala hingga kaki terlihat. Di prompt yang kedua itu kita cari dia berdiri menghadap ke depan dengan ekspresi sedih. Nah, ini terlihat secara full body dari kepala hingga kaki. Oke, ini tinggal kakinya aja. Coba kita buat di ChatGPT-nya. Oke, langsung. Kalau misalnya respon dari ChatGPT-nya sama, berarti kemungkinan besar ada prompt, ada keterangan prompt yang emang nggak sesuai gitu, jadi nggak dimengerti sama ChatGPT-nya. Nah, ini full, tapi dia ilustrasinya masih masuk ya. Ada berapa orang? Ada 3 orang. Itu Kak Sofi jawabannya. Iya, Kak, sedikit menambahkan barangkali kalau Ya. misalnya ada kita tambahkan latar belakang sedang berdiri di mana, karena Oh saya iya. dulu pernah karena dulu saya pernah minta gambar seorang perempuan, enggak bilang full body tapi sedang berdiri di atas jembatan seperti itu. Nah, ChatGPT ngasihnya itu apa namanya, full gitu. Karena Oke, kita coba. ChatGPT bukan ChatGPT, Bing Image Creator tuh menangkap jembatannya juga. Jadi jembatannya harus terlihat, orangnya harus terlihat gitu. Oh iya, benar kamu Lida. Gambarnya Ya, lebih saya bagus. pikiran itu. Ya, emang berarti komponen background yang komponen background juga diperlukan sepertinya. Coba kita pakai ya. Coba kita tambahkan sedang berdiri di jembatan. Oke, ternyata masih kepotong. Ini mungkin nanti bisa saya kulik lagi biar nanti bisa mendapatkan jenis prompt yang baru untuk bisa kita pelajari di minggu kedua atau minggu di selanjutnya. Iya, Masya Allah. Pertanyaannya bagus nih untuk Kak Shopee ngasih PR buat Kak Jelani. Aduh, ini Oke. benar-benar butuh sih. Nggak apa-apa. Ya, Saya mungkin sendiri nanti kan tiap hari cari gambar gitu buat posting di Facebook. Jadi kan kok selalu seperti ini, pengen gitu yang gambarnya kelihatan utuh kan, biar tulisannya itu kalau kasih clickbait biar kelihatan gitu. Iya, kadang wajahnya tertutup sama tulisan ya, Kak ya. Nah, benar, karena wajahnya kan full gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan Ya, sama-sama. sama-sama Kak Sofi. Pertanyaan selanjutnya tadi Kak siapa ya yang raise hand? Silakan ulang raise hand-nya.
Ada Oh, Kak Eni. ini ya, Kak Eni, Iya, boleh langsung Kak Eni, dipersilakan pertanyaannya langsung. boleh diaktifkan mic-nya, mikrofonnya. Masih mati Kak Eni suaranya? Masih belum aktif, Kak Eni? Mungkin tertekan lagi. Kita lempar sejenak ya ke Kak Yuni. Boleh, Kak Yuni? Silakan Kak Yuni pertanyaannya. Ini Kak, kalau misalkan ada dua orang gitu, gimana ya? Kayak misalkan seorang wanita lagi berdiri menangis, terus belakangnya ada pria yang menatapnya gitu. Kadang kan suka hasilnya juga suka aneh gitu ya, suka beda yang dari kita pengen gitu. Mhm. Kadang ada yang kebalik, ada yang di depan atau gimana gitu. Promnya yang bagus tuh gimana kalau buat dua tokoh kayak gitu ya? Kalau balik lagi ke promnya, untuk prom itu kita sebenarnya nggak bisa ngambil kendali untuk AI itu ngebuatnya seperti apa. Walaupun kita udah bikin promnya itu sejelas mungkin atau sebaik mungkin, tapi kalau misal AI-nya itu emang lagi ngaco atau lagi ngelantur, atau ternyata kuota premium kita udah habis, ya pasti hasil-hasil yang di gambar yang dihasilkan emang nggak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ya kuncinya sih dari prompt yang lengkap, yang kedua juga dari kita yang sabar aja gitu, yang sabar ngulik untuk bikin promptnya. Jadi kalau misalnya belum sesuai, kita coba cek lagi promptnya ataukah kita cari inspirasi lagi dari ChatGPT kayak nanya-nanya gitu, gimana sih cara bikin gambar dengan posisi seperti ini atau pengen bikin gambar dengan posisi seorang pria sedang sedang posisinya sedang apa gitu, sementara seorang wanitanya sering menangis gitu. Nah setelah dikasih promptnya, kayak misalnya yang tadi saya kasih ya, kalau misalnya udah dikasih promptnya kayak gini nih misalnya, yang ini ya gambar seorang wanita. Nah ini kita cek lagi nih, kira-kira yang ambigu itu yang mana, terus atau yang nggak jelas itu yang mana. Nah kita edit-edit lagi nih promptnya agar agar sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tapi walaupun kita ngerasa udah sesuai dengan kebutuhan kita, kadang si image generatornya itu nggak sesuai bikinnya. Jadi kadang sesuai banget, kadang nggak sesuai gitu. Kayak misalnya contohnya, saya ada beberapa gambar itu, di akun yang satunya apa ya? Nah ini untuk gambar ini itu promptnya promptnya saya minta ke ChatGPT. Terus ada beberapa juga yang saya minta ke ChatGPT, tapi ada hasil yang kacau juga nih kayak gini nih hasilnya. Jadi walaupun nggak dimasukkan unsur ilustrasinya, tapi dikasih output gambarnya ilustrasi seperti itu. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan itu ya promptnya harus jelas dan detail. Yang kedua juga kita emang harus sabar karena kita balik lagi nggak bisa mengontrol AI itu harus seperti apa secara secara apa namanya itu secara sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kita banget gitu kayak karena AI itu emang random banget kayak kayak anak kecil yang baru bisa ngomong gitu loh. Kayak misalnya kita nyuruh duduk, dia malah berdiri. Kita nyuruh makan, dia malah lari kayak gitu. Kita suruh ngomong sesuatu malah ngomong yang lain kayak gitu. Jadi kita anggap ChatGPT atau AI ini ya kayak anak aja gitu. Kayak anak yang lagi kita kasih perintah. Jadi memang harus sabar-sabar dan memang harus memberikan perintah yang cukup detail juga seperti itu, Kak Yuni. Baik Kak, makasih Kak. Oke,
Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi mungkin dari yang lainnya? Oh, kayak ini terlempar. Eh, saya mau bertanya, Kak. Oke, oke, Kang Maulida boleh. Ya, untuk bikin gambar nih yang bisa dikatakan mendekati sempurna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apa ada Mhm. formula khusus atau rumus khusus? Apa aja sih elemen-elemen yang harus kita masukkan ke dalam prompt-nya? Oke, untuk formula khusus ya kayaknya ini butuh pembahasan lebih lengkap deh kayaknya ya. Mungkin pertanyaan Kak Maulida sama Kak Sofi nanti mungkin saya bikin materinya juga untuk minggu depan gitu biar nanti kita juga sering ketemu dan sering aktif, sering berbagi ilmu juga gitu. Ya Kak Maulida ya, saya masukin ke materi minggu depan aja mungkin ya. Iya, siap, Kak. Itu Kak Sofi ada pertanyaan di Meta AI yang di WhatsApp ya Kak? Kalau misalnya Meta AI yang di WhatsApp itu, saya udah coba beberapa kali, itu juga masih random juga responnya. Kadang juga apa namanya ngasih ngasih gambar yang nggak sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang paling menguntungkan pakai Meta AI itu yang pertama nggak perlu buka browser, nggak perlu buka install aplikasi baru atau nggak perlu bikin akun baru karena udah ada di WhatsApp kan. Itu keuntungannya itu. Tapi untuk responnya sama aja kayak AI yang lainnya kayak gitu. Tapi kemudahan untuk menggunakan Meta AI ya lumayan lumayan cukup bagus juga. Lumayan cukup apa namanya mudah untuk digunakan gitu. Saya pernah bikin gambar di Meta AI itu lumayan bagus sih untuk segi segi ininya apa namanya tuh segi gambarnya tapi resikonya itu ya penyimpanan kitanya langsung penuh karena gambarnya kan otomatis kesimpan di HP kita gitu jadi kita nggak bisa download sesuai dengan kebutuhan kita kayak misalnya kalau misalnya di ChatGPT atau di Bing Image Generator kan kita bisa ngambil gambar-gambar yang bagus-bagus saja gitu tapi kalau misalnya di Meta AI itu ya karena gambar yang dikirimkan itu ke WhatsApp kita langsung ya, jadi kemungkinan besar ya gambar-gambar random itu akan langsung ada di HP kita kayak gitu. Oke, udah ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi, satu lagi di kolom chat, Kak, dari Kak Rekomendasi video Samsung. AI. Iya, Kalau video rekomendasi video AI AI. buat animasi, emang kalau misalnya fitur-fiturnya yang bagus-bagus emang kebanyakan berbayar sih Kak. Tapi saya eh, pernah bikin video video orang bicara itu pakai aplikasi apa? Revive kalau nggak salah. Revive. Itu bisa kita pakai selama 3 hari gratis. Oh ya, bicara masalah video AI ya, mau aja ingat nggak kita beberapa hari yang lalu itu sempat ngomongin masalah kelas untuk bikin video TikTok di CapCut. Itu mungkin kita bisa umumkan juga kali ya. Kira-kira kita mau Iya, buka kelasnya kapan gitu. betul. Nah, untuk Iya, yang video AI generator itu emang kebanyakan nggak gratis karena itu kan juga salah satu fitur yang memang lagi banyak dicari banget kan gitu karena apa namanya fiturnya juga lumayan bagus juga jadi ya wajar aja kalau misalnya kebanyakan berbayar gitu. Tapi kalau misalnya mau nanti mungkin kita bisa cari rekomendasi video AI generator yang mungkin bisa kita pakai secara gratis dalam 1 minggu atau dalam ya beberapa hari gitu. Mungkin nanti kita bisa cari rekomendasinya untuk kita bahas di minggu ketiga atau minggu kedua mungkin saya sisipkan untuk saya cari rekomendasi video AI generatornya. Kayak gitu. Ya, sama-sama Kak Samsung.
Ya balik lagi Masih ke adakah? apa namanya, untuk kelas video TikTok, untuk biasa bikin video TikTok gitu ya, kita ada kelasnya juga. Kita mungkin bakal ngumumin untuk informasi tanggalnya itu setelah rekaman videonya selesai ya. Nanti saya kasih akses untuk yang ngirim email. Ini yang belum ngirim emailnya boleh dikirim emailnya dulu untuk saya kasih akses rekamannya. Iya, Karena boleh ya. Atau saya nanti kalau waktunya sudah keburu habis, boleh Japri mungkin ya Kak ya ya untuk emailnya. ya sementara ini baru ada yang kirim sekitar 3 orang aja nih. Karena saya balik lagi nggak mendiskreditkan siapa-siapa ya, cuma lagi menghargai orang yang datang saja, menghargai orang yang secara langsung mengikuti kelas ini, karena saya rasa itu sangat penting banget untuk apa namanya, sedikit mengajarkan bahwa yang gratis itu juga mungkin nggak terlalu eh, pengalaman saya. Kebanyakan orang-orang kalau punya dikasih gratis itu ngerasa bahwa gratis ini gitu, bisa lihat rekamannya aja gitu. Tapi sekarang saya batasi untuk orang yang ikut secara langsung aja, untuk yang bisa dapat rekamannya gitu. Nanti kita bisa konsultasi secara langsung, secara gratis, bisa langsung WhatsApp saya juga, atau nanti bisa tanya-tanya langsung saya juga, seperti itu. Oke, Ya, baik. Masih udah ada yang ada. mau bertanya atau cukup? Ya, bagaimana teman-teman? Oke, kalau misalnya Semoga belum, belum puas ya. oke, Mau nanya tapi bingung mungkin ya. boleh, boleh, boleh nanti bisa tanya langsung saja ke WhatsApp saya ya. Barangkali, barangkali malu bertanya secara Ah, langsung. atau di grup juga boleh ya supaya lebih banyak orang yang tahu dan tercerahkan. Boleh, 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 boleh banget. Iya, Oke, Kak Sofi barangkali apa namanya tuh masih bingung tentang penggunaan AI, bisa langsung japri saya atau bisa apa namanya tuh berkonsultasi di grup secara langsung. Nanti ada Kak Maulida sama Kak Yuni yang mendampingi untuk menjawab pertanyaan, atau nanti bisa saya jawab dijawab iya. secara. Di grup langsung di-tag aja Kak Zailaninya. Iya, siap, siap, siap membantu dan eh, melayani. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah mungkin untuk materi dan praktek tanya jawab sudah kita lalui ya teman-teman. Ya untuk Kak Rifa tidak masalah insya Allah untuk yang hadir malam ini akan kita berikan rekamannya jadi bisa diputar ulang nanti melalui link YouTube ya Kak ya? Diberikan link Oke, YouTube-nya ya Kak rekamannya? gitu. Nanti saya upload di YouTube dan nanti saya kasih akses untuk orang-orang yang udah kasih email ya. Nanti kalau misalnya belum Iya. ngasih email, bisa langsung japri ke saya dulu. Oke dan sedikit informasi insya Allah, di bulan Januari, seperti yang tadi sudah Kak Zailani spill-kan, kita ada rencana untuk membuat kelas tentang video, yang mana, eee, videonya CapCut ya, Kak, ya? Iya, benar. Video CapCut, untuk isi materinya kita masih rahasiakan. Kita masih rahasiakan, tapi insya Allah bermanfaat banget, terutama untuk teman-teman di sini yang profesinya sebagai penulis atau praktisi di bidang kepenulisan insya Allah. Untuk Jasprom mungkin, untuk promosi pribadi, insya Allah akan bermanfaat sekali. Oke, oke, Kak Maulida, mungkin Iya, barangkali udah cukup malam juga, mungkin kita tutup dulu. baik langsung tutup ya. Ya, Hmm, mmm, atau ada informasi. alhamdulillah, materi sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Zailani yang sudah
memberikan waktunya dan ilmunya sharing di malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia duduk bareng bersama kami di sini dari tim kejasaku.com. Semoga apa yang kita semua berikan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan sebagai pemberat timbangan kita di yaumil akhir nanti insyaallah. Saya Siti Maulida Sofia mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita Pak Yogi dan yang lainnya. wabarakatuh. Iya, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat.